Gorengan merupakan makanan yang digemari masyarakat. Makanan tersebut biasanya dibeli dari para penjual gorengan kaki lima di pinggir jalan. Penjual gorengan pada umumnya menggunakan minyak goreng berulang-ulang. Penggunaan minyak goreng secara berulang-ulang dapat merusak ikatan rangkap pada asam lemak tidak jenuh, sehingga minyak goreng tersebut mengandung asam lemak jenuh yang tinggi. Bagaimanakah struktur minyak yang mengandung asam lemak? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Lemak dan minyak merupakan senyawa ester yang berasal dari gliserol dan asam-asam lemak. Reaksi pembentukan lemak adalah sebagai berikut. Pada struktur lemak tersebut, dapat dilihat bahwa lemak merupakan suatu trigliserida. Hal ini disebabkan satu molekul gliserol dapat mengikat 3 molekul asam lemak. Asam lemak yang terikat oleh gliserol dapat berupa asam lemak berjenis sama yang disebut lemak sederhana, dan dapat pula berupa asam lemak berbeda jenis yang disebut lemak campuran. Contoh lemak sederhana adalah gliseril trioleat atau triolein yang terdiri dari 3 asam oleat. Sementara itu, contoh lemak campuran adalah gliseril lauropalmitostearat yang terdiri atas asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. Tata nama lemak. Penamaan senyawa lemak bergantung pada nama senyawa asam lemak yang diikat oleh molekul gliserol. Penamaan lemak dapat dilakukan dengan menuliskan kata gliseril dan diikuti nama asam lemaknya. Asam lemak ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan kovalen rangkap atau hanya memiliki ikatan kovalen tunggal pada ikatan antar atom karbonnya, misalnya asam stearat. Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang memiliki ikatan kovalen rangkap pada ikatan antar atom karbonnya, misalnya asam oleat. Struktur dari asam lemak stearat dan asam lemak oleat adalah sebagai berikut. Beberapa contoh asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk lebih memahami tata nama senyawa lemak, mari kita perhatikan struktur molekul lemak berikut ini.
Pada struktur tersebut, molekul gliserol mengikat 3 molekul asam stearat, sehingga nama senyawa lemak tersebut adalah gliseril tristearat. Bagaimanakah dengan penamaan dari struktur lemak tersebut? Pada struktur lemak tersebut, satu molekul gliserol mengikat 3 asam lemak berbeda, yakni sebagai berikut. Dengan demikian, nama senyawa lemak tersebut adalah gliseril palmitostearoleat. Penamaan asam lemak omega. Selain penamaan yang telah dibahas tadi, asam lemak tak jenuh memiliki penamaan dengan sistem omega. Asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang memiliki ikatan kovalen rangkap pada ikatan antar atom karbonnya. Omega berarti akhir, sehingga penamaan dengan sistem omega dilakukan dengan menentukan posisi ikatan kovalen rangkap pada asam lemak tak jenuh dengan memberikan penomoran mulai dari ujung akhir struktur asam lemak, serta menuliskan kata omega diikuti dengan letak ikatan kovalen rangkap. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan struktur asam lemak oleat berikut ini. Pada struktur tersebut, jika diberi penomoran mulai dari ujung akhir dari struktur asam lemak, yaitu metil, dapat dilihat bahwa letak ikatan kovalen rangkap 2 adalah pada atom karbon nomor 9. Dengan demikian, asam lemak tersebut tergolong asam lemak omega 9. Sifat-sifat lemak. Lemak dan minyak merupakan suatu hal yang sama jika dipandang dari sudut kimia, karena keduanya merupakan ester dari asam lemak dan gliserol. Namun, secara fisik, lemak dan minyak memiliki sifat yang berbeda. Untuk mengetahui sifat-sifat fisika dan kimia dari lemak dan minyak, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pertama, sifat fisika lemak. Sifat-sifat fisika lemak adalah sebagai berikut. Pada suhu kamar, lemak hewan berwujud padat, sedangkan lemak tumbuhan berwujud cair. Lemak yang berwujud cair ini disebut dengan minyak, serta umumnya berasal dari tumbuhan. Lemak yang berwujud cair ini disebut dengan minyak, serta umumnya berasal dari tumbuhan, seperti jagung, kedelai, kelapa, dan kelapa sawit. Wujud lemak juga berkaitan dengan kandungan asam lemak pembentuknya. Lemak yang banyak mengandung asam lemak tak jenuh memiliki wujud cair. Sedangkan lemak yang banyak mengandung asam lemak jenuh memiliki wujud padat. Titik lebur lemak bergantung pada panjang rantai karbon dan jumlah ikatan kovalen rangkap dalam strukturnya.
Makin panjang rantai karbon dari asam lemak penyusunnya, titik lebur lemak akan makin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Lemak yang mengandung asam lemak jenuh atau ikatan kovalen tunggal memiliki titik lebur yang tinggi. Lemak yang mengandung asam lemak jenuh atau ikatan kovalen tunggal memiliki titik lebur yang lebih tinggi dibandingkan lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh atau ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya, tristearin merupakan asam lemak jenuh yang memiliki titik lebur pada temperatur 71 derajat Celcius. Tristearin merupakan lemak yang berasal dari ester gliserol dan 3 molekul asam lemak stearat. Sementara itu, triolein merupakan asam lemak tak jenuh yang memiliki titik lebur pada temperatur minus 5,5 derajat Celcius. Triolein merupakan lemak yang berasal dari ester gliserol dan 3 molekul asam lemak oleat. Kelarutan lemak dalam air dipengaruhi oleh panjang rantai karbon dari asam lemak penyusunnya. Lemak dengan rantai karbon asam lemak yang pendek dapat larut dalam air. Sedangkan lemak yang memiliki rantai karbon asam lemak yang panjang tidak dapat larut dalam air. Lemak dapat larut dalam kloroform, benzena, dan alkohol panas. Kedua, sifat kimia lemak. Lemak dapat mengalami reaksi hidrolisis, penyabunan atau saponifikasi, halogenasi, dan hidrogenasi. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah reaksi antara suatu senyawa dan air. Reaksi hidrolisis pada lemak dapat terjadi karena adanya katalis berupa asam kuat atau enzim lipase. Produk yang dihasilkan dari hidrolisis lemak berupa asam lemak dan gliserol. Produk ini akan memisah karena asam lemak tidak larut dalam air, sedangkan gliserol larut dalam air. Contohnya adalah reaksi hidrolisis gliseril tristearat yang menghasilkan gliserol dan asam stearat. Reaksi penyabunan atau saponifikasi adalah reaksi antara lemak dan basa kuat, seperti natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Seperti namanya, reaksi ini akan menghasilkan sabun dan produk samping berupa gliserol. Contohnya adalah reaksi gliseril tristearat yang menghasilkan natrium stearat dengan gliserol. Reaksi halogenasi. Reaksi halogenasi adalah reaksi antara asam lemak tak jenuh dan unsur halogen iodin atau bromin. Reaksi ini merupakan jenis reaksi adisi karena terjadi pemutusan ikatan kovalen rangkap antar atom karbon pada asam lemak tak jenuh menjadi ikatan kovalen tunggal.
Contohnya adalah reaksi antara asam linoleat dan iodin yang menghasilkan stearat tetraiodinat. Reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi lemak adalah reaksi antara lemak dan gas hidrogen yang dibantu dengan katalis nikel. Reaksi ini merupakan reaksi adisi karena ikatan rangkap antar atom karbon pada lemak tak jenuh akan diputus, sehingga dihasilkan asam lemak jenuh dengan ikatan tunggal antar atom karbonnya. Seperti yang telah dibahas tadi, lemak tak jenuh memiliki titik lebur yang lebih rendah dibandingkan lemak jenuh, sehingga wujud dari lemak tak jenuh adalah cairan. Dengan reaksi hidrogenasi, lemak tak jenuh akan berubah menjadi lemak jenuh yang memiliki titik lebur lebih tinggi, sehingga wujudnya berupa padatan. Contohnya adalah reaksi hidrogenasi gliseril trilinoleat menjadi gliseril tristearat. Berdasarkan pembahasan tadi, minyak goreng yang biasa digunakan untuk menggoreng dalam kehidupan sehari-hari memiliki wujud yang cair, karena banyak mengandung asam lemak tak jenuh berupa asam lemak oleat. Jika digunakan berulang-ulang, ikatan kovalen rangkap pada asam lemak tak jenuh akan terputus, sehingga membentuk asam lemak jenuh. Jika dikonsumsi, asam lemak jenuh ini akan meningkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat pada tubuh. Hal ini dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah pada tubuh sehingga meningkatkan risiko hipertensi. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, lemak dan minyak merupakan senyawa ester yang berasal dari gliserol dengan asam-asam lemak. Kedua, penamaan lemak dapat dilakukan dengan menuliskan kata gliseril dan diikuti nama asam lemaknya. Ketiga, asam lemak tak jenuh memiliki penamaan dengan sistem omega. Penamaan dengan sistem omega dilakukan dengan menentukan posisi ikatan kovalen rangkap pada asam lemak tak jenuh dengan memberikan penomoran mulai dari ujung akhir struktur asam lemak dan menuliskan kata omega yang diikuti dengan letak ikatan kovalen rangkap. Keempat, asam lemak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Kelima, sifat-sifat fisika lemak adalah sebagai berikut. Pada suhu kamar, lemak hewan berwujud padat, sedangkan lemak tumbuhan berwujud cair. Lemak yang mengandung asam lemak jenuh memiliki titik lebur yang lebih tinggi dibandingkan lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh. Lemak dengan rantai asam lemak yang pendek dapat larut dalam air, sedangkan lemak yang memiliki rantai asam lemak yang panjang tidak dapat larut dalam air. Lemak dapat larut dalam kloroform, benzena, dan alkohol panas. Keenam, sifat-sifat kimia lemak adalah sebagai berikut.
Lemak dapat mengalami reaksi hidrolisis. Lemak dapat mengalami reaksi penyabunan atau saponifikasi. Lemak dapat mengalami reaksi halogenasi. Lemak dapat mengalami reaksi hidrogenasi.